Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Imam Tirmizi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man qama ma'al imami hatta yansarifa kitabalahu qiyamul laila. Kata Nabi, barang siapa yang menunaikan ibadah sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka akan dicatat bagaikan kita menunaikan ibadah satu malam penuh. Ini yang harus menjadi motivasi kita bersama, bahwa ketika kita menunaikan ibadah sholat tarawih, di situ ada kata ma'al imami hatta yansharif, bersama dengan imam hingga selesai, maka akan dicatat bagaikan kita menunaikan ibadah satu malam penuh. Yang menjadi kaidah kita bersama ketika kita menunaikan ibadah sholat tarawih, agar ibadah kita ini dicatat oleh Allah bagaikan satu malam penuh, maka bersama dengan imam secara berjamaah sampai selesai. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Artinya apa? Dari awal rangkaian kita menunaikan ibadah sholat isya, mungkin dilanjutkan dengan tausiah beberapa menit, kemudian dilanjutkan dengan menunaikan ibadah tarawih berjamaah sampai ibadah sholat witir berjamaah. Itu nanti insya Allah ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini akan dicatat bagaikan kita menunaikan ibadah satu malam penuh. Nah, Bapak Ibu hadirin, kami melihat beberapa fenomena para jamaah, ya kan? Para jamaah zaman now gitu. Kadang yang pertama, kondisi yang pertama kami melihat masih ada beberapa jamaah yang kemudian misalkan dalam rangkaian kultum seperti ini, setelah kultum kemudian ibadah witir, biasanya ada beberapa masjid yang seperti itu. Nah, setelah mendengarkan tausiah atau pas tausiah, mohon maaf jamaah pulang begitu. Maka itu dalam kaidah yang seperti ini kurang sempurna ya. Maka hadirin Bapak Ibu, kalau ingin sempurna tadi dari awal rangkaian sampai akhir nanti witir akan dicatat ibadah satu malam penuh. Kemudian yang kedua, fenomena yang kedua, kami juga melihat ada beberapa jamaah yang kemudian ya fokusnya adalah melihat skedul imam. Apalagi di Masjid Mujahidin, imamnya kan bergantian terus, ya kan? Bergantian, bervariasi, baik yang muda, yang tua ditampilkan. Nah, terkadang ada beberapa jamaah yang melihat nih, imam ini siapa nih? Oh, Mas Iqbal. Mas Iqbal kalau imam enak, cepat, enak nih. Kalau mohon maaf, kalau misalkan besoknya nih dapat imam yang agak sepuh, waduh, Ustadz ini pula kapan selesainya? Ini jam 9 baru selesai. Jangan melihat seperti itu. Jadi jangan fokus ibadah itu malah lihat skedul imam, jangan. Itu nanti akan mengurangi rasa kekhusyuan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian di kondisi yang ketiga, kami juga menemukan ketika mohon maaf para jamaah ini banyak kan ya. Nah, di tengah-tengah sholat tarawih, mohon maaf, yang misalkan kakinya ini sudah mulai keder, ya kan, sudah mulai kram, cenat-cenut, geringgingen, ngoten niku nggih ya, boponge wis mulai unsrek, ngoten niku nggih ya. Nah, nanti panjenengan di rakaat yang selanjutnya boleh menunaikan ibadah sholat tarawih itu sambil duduk. Dalilnya itu sudah jelas, dan ingatlah kalian kepada Allah dalam rangka itu beribadah kepada Allah, baik itu sambil berdiri, baik itu sambil duduk, maupun baik itu sambil apa? Nah, itu tadi. Jadi jangan dikuat-kuatkan, nanti akan menjadi beban. Ya Allah, mam, imam kok cik suwene oleh imami sih, mam. Jangan gitu. Nanti ada hati gerenjel. Nah, ini yang kurang baik Bapak Ibu. Jadi ketika ibadah, gunakan senyaman mungkin. Apalagi di Masjid Mujahidin ini kan, masjidnya bersih, adem, wangi karena ada gaharu, ya kan. Nah, kurang khusyuk apalagi kita. Karena bahasa sejati sholat tarawih itu adalah sholat santai begitu. Jadi kalau misalkan panjenengan di tengah-tengah ibadah itu pun boten kiat, boten nopo-nopo sambil
duduk di rakaat yang selanjutnya, jangan kemudian batin, intinya gitu. Jangan kemudian batin, itu nanti akan mengurangi rasa pahala kita. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah ya, sepenggal hadis beserta dengan kaidahnya yang bisa saya sampaikan dengan harapan agar kita semuanya ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat tarawih ini sunnah Bapak Ibu, sunnah muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau panjenengan semuanya menunaikan, maka ada fadilah yang luar biasa. Ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah, bahkan akan dicatat bagaikan satu malam penuh. Tidak hanya itu, ibadah sholat tarawih bisa merontokkan dosa-dosa kita yang lalu. Ini momentum yang pas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadikan malam-malam Ramadan untuk senantiasa dekat dengan masjid Allah, kita bisa nyaman beribadah. Alhamdulillah.